Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari materi yang terdahulu tentang besaran dan pengukuran. Karena situasi sekarang masih pandemi, saya harapkan anak-anak selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran skalar. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Pada tayangan ini merupakan tampilan dari alat-alat ukur. Yang pertama adalah neraca yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian yang kedua adalah stopwatch. Ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Kemudian ini adalah alat ukur jangka sorong yang digunakan untuk mengukur panjang. Kemudian yang keempat adalah micrometer scrope. Ini juga alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Pada alat-alat ini sudah kita pelajari pada materi yang terdahulu. Kemudian kita masuk pada besaran skalar. Besaran skalar itu adalah merupakan besaran yang hanya dinyatakan dengan nilai. Hanya dinyatakan dengan nilai atau angka. Dan satuannya disebut besaran skalar. Contoh misalkan tadi micrometer scrope, panjang ya. Itu adalah alat ukur digunakan untuk mengukur panjang. Ini skalar. Kemudian stopwatch, alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu, maka waktu ini juga skalar. Kemudian energi dari kilatan ini juga merupakan besaran skalar. Jadi semua ini besaran yang hanya ditunjukkan dengan angkanya saja. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari besaran skalar. Ini nanti dalam kaitannya dengan pengoperasian besaran skalar ya dihitung dengan cara aljabar biasa ya ini ya. Ini contohnya misalkan ini ada yang pertama suhu suatu benda itu 300 Kelvin. Kemudian benda yang berikutnya 200 Kelvin. Kalau keduanya ini dijumlahkan, ya hasilnya 500 Kelvin. Ini aljabar biasa. Kemudian yang kedua, benda A dan B masing-masing melakukan usaha 200 Joule dan min 50 Joule. Maka kalau ini kita jumlahkan, usaha total yang dihasilkan itu adalah 150 Joule. Ini hanya hitungan skalar. Besaran vektor, ini ya besaran vektor, kita masuk ke besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Ya, dicermati, diperhatikan ada arahnya, ada nilainya. Misalnya kalian berjalan dari selatan ke arah utara. Nah, pada saat kamu mulai berjalan itu merupakan pangkal, kemudian kamu sampai di utara, itu adalah ujung. Kalau titik pangkal dan titik ujung kita garis, maka akan menjadi sebuah vektor. Contoh dari vektor yang berikutnya adalah percepatan. Ya, kecepatan, gaya, momentum, perpindahan, kedudukan, impuls, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara menggambarkan vektor? Vektor digambarkan berupa garis lurus beranak panah. Dengan panjang garis menyatakan besar vektor
dan arah panah menyatakan arah vektor. Contohnya misalnya ini ya, ada vektor AB. Ya, A itu berarti berada pada titik pangkal, B berada pada titik ujung. Kemudian ini kita garis. Jadi ini dinamakan dengan besaran vektor. Ada pangkal, ada ujung. Nilainya ditunjukkan dari panjangnya garis ini berapa. Kemudian arahnya, ini kita gunakan acuan. Ya, acuannya nanti kita gunakan sumbu X atau menggunakan acuan yang lain. Kemudian ada vektor B, ya, B kecil ini. Ini juga merupakan sebuah vektor yang digabungkan dengan seperti ini. Ini adalah pangkalnya, kemudian ini adalah ujung. Ini cara menggambar vektor. Nanti silahkan ya kamu ambil buku ya, kemudian penggaris, kemudian kamu buat sebuah vektor ya, kemudian salah satunya kamu beri anak panah. Kemudian kamu bisa beri nama ya, vektor apa, misalkan vektor X atau vektor Y atau yang lainnya. Kemudian bagaimana cara menentukan arahnya? Ya nanti bisa digunakan dengan busur. Kemudian untuk yang berikutnya adalah komponen vektor. Komponen vektor ya, ini kita bahas. Jadi vektor B atau sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor, ya, dua buah vektor yang masing-masing searah dengan sumbu X, ya, sumbu X itu ini, dan sumbu Y. Sumbu Y itu berarti yang ini, yang ke arah ke atas ini, yang vertikal, pada koordinat kartesius. Ya, kita lihat, misalnya ada vektor B. Vektor B ini, ya, ada sebuah vektor, tandanya di atasnya ada anak panah. Ini diuraikan, ya, melewati pangkalnya, ini kita tarik garis, berimped dengan sumbu X. Dan pada ujungnya ini kemudian kita tarik garis vertikal. Pada ujung vektor B-nya kita tarik garis vertikal ke bawah. Ya, kemudian kita batasi, ini kita beri anak panah. Ya, maka vektor ini dinamakan dengan BX. Karena vektor ini berimped dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, vektor B dapat diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu Y. Ya, sumbu Y itu vertikal. Caranya bagaimana? Tarik garis dari pangkalnya vektor B tadi ke arah ke atas, kemudian ini kita tarik garis yang mendatar dari ujung B, garis pertolongan. Nah, kemudian pada titik ini kita beri anak panah. Maka vektor yang vertikal yang berimped dengan sumbu Y ini kita beri nama dengan vektor BY. Kita beri nama dengan vektor BY. Maka vektor BX-nya ini, ya, BX-nya ini nanti, itu nilainya adalah B cos theta. Jadi kalau ini ada unsur X-nya, ini pasti pakai cos. Nah, theta ini adalah sudut antara vektor B dengan vektor BX. Kemudian untuk yang pada vektor BY, ya, vektor BY, ini ya garis ini, itu nilainya sama dengan vektor B sin theta. Ya, sin theta. Jadi kalau Y itu kata kuncinya pakai sin. Kalau Y kita pakai sin, kalau cos, kalau X tadi kita pakai cos. Jadi ya, jadi sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kemudian yang berikutnya